Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini, di renungan singkat ini, mari kita belajar sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana Allah tetap memperhatikan dan menolong kami, bahkan Allah tetap memberikan kami kekuatan lewat firman Tuhan. Makanya pada kesempatan ini kami ingin belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhanlah menolong kami, hamba-Mu juga yang menyampaikannya di dalam pertolongan dan kasih Tuhan, sehingga yang disampaikan adalah apa yang dirindukan Tuhan kepada kami semua sebagai jemaat yang percaya kepada-Mu. Pada saat ini berbicara kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema Yesus adalah jalan kebenaran. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya mulai dari ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jika kamu mengenal Aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Siapa yang telah melihat Aku, yang telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan." Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh baca sesuai dengan temanya, bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran. Kalau kita membaca dari ayat 6 tadi, bahwa dia mengatakan Yesus sendiri yang mempertegas siapa dirinya. Dia mengatakan bahwa Aku lah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita melihat di situ bahwa Yesus ini adalah jalan. Yesus itu banyak orang yang mencapai tujuan harus melalui jalan. Yesus itu adalah berasal dari sorga. Dan ketika dia naik ke sorga, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia kembali untuk mempersiapkan sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Kemudian dia mengutus Roh Kudus untuk mempersiapkan orang-orang untuk bisa masuk ke sorga. Nah, dia adalah jalan untuk masuk ke sorga. Berarti sorga itu adalah tempat yang terakhir di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan secara rohani. Ya, bahwa melalui Dia, bukan melalui siapa-siapa, bukan melalui kita melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Bukan, tetapi melalui Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Di ayat 12 dia mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan surga dan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah lakukan, yaitu supaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum percaya kepadanya, bersaksi. Ya. Untuk itu, bahwa ketika kita sudah mendapatkan surga itu dengan iman pada saat ini, maka tentu bukan hanya jalan, tetapi ada kebenaran. Kebenaran itu adalah tidak didapatkan dari mana? Hanya dari Yesus.
Hanya dalam firman Tuhan ada kebenaran. Kita coba melihat segala segi dalam kehidupan ini, apalagi dalam masalah berbicara masalah keagamaan. Siapa yang mengatakan bahwa dia benar? Hanya Yesus yang menyatakan dia adalah kebenaran. Hanya di dalam firman Tuhan ada kebenaran itu. Di tempat yang lain tidak akan mendapatkan kebenaran. Semuanya hanya samar-samar. Kebenaran itu hanya ada dalam Tuhan. Dan kebenaran itu Tuhan telah nyatakan bahwa apa yang dia sudah janjikan 2000 tahun yang lalu, bahwa dia akan memberikan keselamatan kepada kita, dia akan berbuat di dalam kehidupan kita. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji untuk memberikan keselamatan lewat anak daripada perempuan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu sudah tergenapi. Itu kebenaran. Itu adalah sesuatu yang kita harus ikuti dalam kehidupan ini, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan kebenaran. Bukan kebohongan. Bukan mengarang kebohongan. Bukan membuat suatu cerita yang tidak-tidak. Atau membuat supaya orang untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, kebenaran itu kita dapatkan hanya dalam Yesus. Mari kita belajar lebih dalam mengenai Yesus itu di dalam kehidupan kita. Yesus adalah jalan kebenaran. Dan satu lagi, bahwa Yesus itu adalah hidup. Bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang baik itu? Bukan hanya kehidupan saat ini, tetapi kehidupan setelah kita dipanggil oleh Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus. Hidup kita saat ini oleh karena percaya. Hidup kita saat ini oleh karena kita mengimani bahwa Yesus itu hidup. Dan nanti kita akan melihat ketika Tuhan memanggil kita, tempat yang sudah dijanjikan itu kita akan mendapatkan kehidupan itu. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak mengalami siksaan lagi. Kehidupan yang tidak akan mengalami masalah-masalah lagi. Tetapi ada namanya sukacita, ada damai sejahtera, ada pertolongan dan kasih sayang Tuhan ada di dalamnya semuanya. Itulah hebatnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Maka kita akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan kehidupan yang semakin baik. Semoga Tuhan memberkati kita lewat renungan ini, dan kita semakin dekat dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Bersamalah dengan Tuhan, Tuhan pasti akan mengisi kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita dan untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kita bisa terlewatkan dalam semuanya, dan kalau ada masalah kita bisa menghadapinya karena pertolongan dari Tuhan. Amin.